Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pendengar Radio Rosil yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan puja kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menyampaikan kita insya-Allah ke saat-saat yang sangat penting di bulan Ramadan ini, yaitu Al-Ashrul Awakhir, the last 10 of Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Inilah yang didambakan dan merupakan suatu dream bagi setiap Muslim, saya kira. Dan Allah SWT dalam surat Al-Qadar mengisahkan apa yang akan terjadi pada saat-saat mendatang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar, malam Qadar. Apa itu Qadar? Qadar mempunyai banyak arti, di antaranya adalah malam penentuan, malam takdir. Ibn Abbas meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, Allah menuliskan segala apa yang terjadi itu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi di Lauhil Mahfuz. Jadi ada namanya takdir azali. Nah, pada Lailatul Qadar itu diturunkanlah takdir amali. Takdir-takdir yang akan terjadi ya dalam setahun yang akan datang. Jadi tentang ajal kita, tentang pekerjaan kita, rezeki kita dan semuanya. Jadi itu malam penentuan. Jadi malaikat disuruh melaksanakan takdir-takdir itu pada kita masing-masing. Jadi itu malam penentuan itu. Mungkin saja ada seorang sudah ditakdirkan untuk tahun berikutnya banyak masalah. Gagal dalam perkawinan misalnya, gagal dalam bisnis, gagal untuk menjadi penghuni surga dan sebagainya. Namun pada malam itu dia kembali kepada Allah. Dia bertobat, dia menangis, dia beritikaf, dia minta ampun sama Allah SWT. Menghabiskan waktunya hanya untuk dengan Allah SWT. Tiba-tiba oleh Allah dirubah takdirnya. Karena Allah berfirman, Yamhullahu ma yasha'u wa yaqdir. Allah itu menghapus sekehendak Allah. Jadi Allah bisa menghapus takdir yang sudah tertulis. Kena ada usaha kita. Makanya dalam hadis kan, takdir gak bisa dirubah kecuali dengan apa? Dengan doa dan sedekah. Maka inilah kesempatan kita untuk membanyakkan doa dan sedekah pada malam itu. Right? Oleh karena itu, syaitan itu sangat sedih sekali pada malam itu. Karena mungkin ada orang yang sudah menjadi best friend syaitan. Nanti di jahanam teman dia. Tiba-tiba oleh Allah dimasukkan dia dalam golongan itqun minan nar, free from hellfire. Dia bebas dari api neraka yang sebelumnya sudah tertulis di neraka. Ya, makanya rugilah orang yang tidak mengambil kesempatan, memfokuskan, karena banyak orang pada saat-saat seperti ini, sibuk mudik, sibuk belanja, sibuk masak dan sebagainya. Boleh semuanya itu, tapi jangan lupakan pada malamnya untuk beritikaf, untuk minta ampun sama Allah SWT. Arti yang kedua, Lailatul Qadar. Qadar artinya malam kemuliaan, dignity. Karena Al-Quran adalah kitab yang mulia, the noble Quran. Karena Quran itulah kemudian juga malaikat yang menurunkan menjadi mulia. Kemudian Nabi yang menerimanya juga menjadi mulia. Right?
Allah. Dan juga orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ke dalam hadis, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mengadakan qiyamul lail, ikut salat tarawih, salat witir, salat tasbih, whatever, baca Quran, zikir, doa, ya, semalaman atas dasar iman dan mengharapkan pahala Allah SWT, maka semua dosanya dihapus. Right? Kalau orang dosa dihapus berarti apa? Dia bersih kayak malaikat. Makanya dia menjadi mulia ketika itu. No, right? Yang ketiga adalah qadar, artinya sempit, restricted. Kenapa disebut sempit? Karena pada malam itu malaikat-malaikat yang di langit ke-7, ke-6 dan seterusnya sampai langit pertama itu turun ke bumi. Bayangkan coba. Right? Jumlah malaikat itu melebihi jumlah kerikil yang ada di bumi. Di bumi. Bayangkan coba. Allah, kena banyaknya. Makanya kan pada malam itu suara-suara binatang, kodok semuanya itu diam. Karena mereka bisa melihat. Right? Nah, kenapa malaikat turun? Bi'idni rabbihim, atas izin Allah. Right? Karena malaikat ini adalah makhluk yang tidak pernah berdosa. Right? Makhluk suci. Maka ketika melihat banyak manusia-manusia yang sedang bersuci, ya, yang sedang melaksanakan apa yang mereka biasa laksanakan di langit, bertasbih, bertahmid dan sebagainya, maka malaikat rindu kepada kita. Allah. Jadi jangan sampai kita malaikat datang ke bumi ini, kita nggak siap. Kita lagi main gaplay misalnya, lagi mancing, atau lagi sibuk di Facebook, Instagram, Allah, rugi sekali. Karena malaikat tidak akan datang kepada orang seperti itu. Oleh karena itu, kenapa Nabi berada di masjid umumnya, i'tikaf. Right? Bukan dia aja, dia membangunkan keluarganya semua. Siapa keluarganya? Fatimah, right? Hasan, Hussein, Ali, yang semua dijamin surga. Tapi oleh Nabi dibawa dia untuk i'tikaf di masjid, untuk memfokuskan pada malam itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Right? Tanazzalul malaikatu fiha bi'idni rabbihim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Arti salamun artinya peace, damai. Ya, artinya pertama, keadaan kita mesti dalam keadaan damai. Hati-hati ya. Damai dengan diri kita, damai dengan orang tua, damai antara suami istri, dengan anak kita, dengan semua orang. Jadi kalau orang ketika itu tidak damai, masih bermusuhan, itu tidak akan diselamani oleh malaikat. Tidak akan ditemui malaikat. Right? Ada yang mengatakan maksudnya, salamuni hatta matla'il fajar. Dia akan setelah selesai Ramadan, dia akan menjadi manusia yang selalu damai. Hatta sampai akhir hidupnya. Jadi rubah dia. Nggak senang bertengkar dia. Dia damai dengan istrinya, dengan suaminya, dengan tetangganya, semua damai. Ya, ada yang mengatakan lagi, itu artinya kedamaian di mahsyar nanti, di akhirat nanti. Allah, ya. Jadi itulah 3 arti daripada kata-kata Al-Qadar. Dan banyak arti yang lain. Pertanyaannya, kenapa kita perlu malam Qadar ini? Why we need Lailatul Qadar? Right? Yes. Karena kalau kita dikasih umur 60 tahun, itu disampaikan dulu. Kalau kita tiap hari tidur 8 jam. Berarti 20 tahun hanya habis untuk tidur. Kemudian kita kerja tiap hari 8 jam. Berarti apa? Juga 20 tahun habis waktu kita. Ya Allah. Jadi 40 tahun
hanya untuk tidur dan bekerja. Belum yang ke restoran, camping, macam-macam kan. Belum untuk waktu itu. Taruhlah 10 tahun. Jadi sudah 50 tahun tuh. Right? Sisanya apa? 10 tahun. Kalau kita tiap hari salat 5-6 menit. Right? Yang 10 tahun itu kira-kira yang betul-betul ikhlas, benar, khusyuk, taruh 5 tahun. Gak mungkin kita. Right? Gak mungkin kita bisa ke surga. 60 tahun hanya 5 tahun untuk ibadah. Gimana mau ke surga? Right? Kata Allah, jangan takut. Kalau kamu mendapatkan Lailatul Qadar, itu sama seperti kamu beribadah 84 tahun. Allah. Right? Maka rugilah orang-orang yang tidak mengambil kesempatan di malam yang mulia ini. Para pendengar dari Rasul, saya ingin menyampaikan ada 7 tips how to gain Lailatul Qadar. Bagaimana untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama, ingat bahwa malam dalam kalender kita dimulai dari maghrib. Nah, makanya kalau kita misalnya ada pengumuman maghrib besok puasa, itu sudah masuk maghrib itu. Right? Oleh karena itu mulai maghrib itu mesti dijaga. Jaga mulut kita, jaga mata kita, jaga tingkah laku kita. Karena kita bisa menghancurkan seluruh malam itu mungkin karena ada kata-kata yang tidak baik kita terlontar. Kita marah, kita mengutuk, kita ngomongin orang, habis sudah. You know, from the start, from the beginning, you are finished. Right? Hati-hati, itu banyak orang ya yang akhirnya nggak berhasil karena tidak menjaga dirinya dari mulai maghrib. Yang kedua, usahakan jangan ketinggalan untuk salat berjamaah Isya dan Fajar. Hati-hati. Karena ada hadis sahih ya. Right? Barang siapa menjaga salat Isya dan Fajar atau subuh berjamaah, dia insya Allah akan dapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Kata Said Al-Musayyib, right? Orang yang membiasakan salat Isya dan Fajar dalam jamaah, apalagi di masjid, itu sudah mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Yang ketiga, jangan lupa menghabiskan malam. Kalau bisa seluruh malam. Kalau enggak, right, paling tidak jangan ketinggalan salat tarawih, salat witir, baca Quran. Ya, kalau kita bisa selama semalam suntuk, alhamdulillah. Di Amerika ini selalu ada salat tarawih, nanti ada qiyamul lail sampai fajar. Kita semua sahurnya di masjid itu. Right? Sambil beritikaf. Ya, mulai sekarang setiap masuk ke masjid jangan lupa nawaitul itikaf. Aku meskipun hanya 2 jam 3 jam. Meskipun di siang hari. Itikaf. Right? Karena Allah memuji di dalam Quran wal akifina fil masajid. Orang-orang yang bertikaf di masjid. Dan juga jangan kita egois. Nabi sendiri membangunkan keluarganya. Ya, bawa istri kita, anak kita, kasih tahu ini malam-malam yang menentukan untuk kamu. Right? Dan ketika iktikaf itu lupakan dunia. Bukan iktikaf kita cek WhatsApp, iktikaf kita ngobrol, iktikaf malah tidur. Itu bukan iktikaf namanya. Right? Yang keempat, jadilah orang yang dermawan. Jangan sampai ada malam yang kita nggak bersedekah. Kalau kita ke masjid, bawa uang, taruh sedekah. Karena bayangkan kita kalau malam itu kebetulan cocok dengan Lailatul Qadar, berarti apa? Kita kasih sedekah selama 84 tahun. Allah. Right? Sedekah. Yang kelima, jangan lupa untuk berdoa. Banyakkan doa. Right? Terutama doa yang Nabi ajarkan kepada Siti Aisyah. Allahumma innaka afuun
tuhibbul afwa fa'fu anna. Ingat ya, jangan sampai kita berdoa hanya lidah saja. Jadi kita tahu artinya, Allahumma innaka afun. Engkau adalah pengampun, ya Allah, engkau pengampun. Tuhibbul afwa. You love to forgive. Engkau senang untuk memberikan maaf. Fa'fu anna. Maafkan kami, ya Allah. Kalau bisa tambah. Fa'fu anna wa walidina. Juga orang tua kami, ya Allah. Ayat. Wa ikhwanina wa akhwatina. Saudara-saudara kami. Dan sebagainya. Dan itu doa yang diperbanyak. Jadi selain doa itu, kita misalnya lagi naik mobil, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ibu-ibu sambil masak, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Siang malam. Karena kita tahu saat ijabah, saat turunnya Lailatul Qadar kita nggak tahu. Right? Nah yang terakhir penting sekali, jauhkan dosa. Dosa apa saja. Terutama 4 dosa. Jauhkan. Ya, yang pertama durhaka kepada orang tua. No. Ya, hati-hati. Telepon mereka. Ya, make sure that mereka itu bukan sedang nggak ridho sama kita. Kena percuma kita. Yang kedua, dosa memutuskan hubungan silaturahmi. No. Awas, jangan sampai kita di malam terakhir ini kita masih nggak akur sama kakak kita, adik kita, paman kita dan sebagainya. Yang keempat, memutuskan hubungan silaturahmi bersama saudara semuslim. Right? Masih musuh-musuhan, puasa musuh-musuhan. Right? Dan yang terakhir, orang yang addicted dengan minum. Jadi masih suka minum alkohol. Walas. Kenapa? Karena ini ada hadisnya. Ketika hatta matla'il fajar, sampai mendekat fajar, itu Jibril di Mekah di atas Ka'bah akan memanggil, Ar-Rahil, Ar-Rahil, dipat, mengajak semua para malaikat untuk meninggalkan bumi ini, kembali ke langit. Malaikat bertanya, ya Jibril, apa yang akan Allah perbuat dengan mereka yang kami selamani? Ya, kita diselamani, kita nggak rasa. Atau dipegang dadanya. Kata Jibril, jangan takut. Allah akan memandang mereka. Dan barang siapa yang dipandang pada malam itu, berarti dia orang beruntung. Dia orang yang dibebaskan dari api neraka. Allah. Right? Kemudian kata Jibril, kecuali 4 golongan manusia. Itu orang yang durhaka kepada 2 orang tua, orang memutuskan hubungan silaturahmi, orang yang gak akur dengan sesama muslim, dan orang yang masih minum alkohol atau arak. Allah, jangan sampai kita termasuk yang 4 ini. Ya. Jadi para pendengar Radio Rosil yang kami cintai, baik ya, ambil kesempatan 10 terakhir ini mungkin bagi kita yang terakhir. Kita nggak tahu. Malam penentuan untuk masa depan kita. Masa kita sia-siakan. Right? Ya, mudah-mudahan kita berdoa, ya Allah, Allahumma ja'alna minal faizina bilatul qadar. Allah jadikanlah kami the winner. Mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar. Mereka yang diampuni semua dosanya. Right? Dan mereka yang mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Rabbuna taqabbal insyaallah. Mudah-mudahan Allah menerima kita insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.